40 menit ya, karena memang materinya teman-teman yang saya ajar itu belum menguasai, jadi ya terpaksa kita berjelaskan di kesempatan ini. Tapi moga-moga teman-teman di sini sudah menguasai, sehingga kita tinggal diskusi aja di sini ya. Oke, untuk yang agenda pertama kali ini saya ingin konfirmasi dulu. Ada kesulitan terkait dengan RPS kita untuk pertemuan ke-1? Kita langsung bahas aja kesulitan-kesulitannya apa. Belum ada? Yakin? Yakin. Oke, saya tampilkan ini aja deh, biar teman-teman ingat lagi. Saya tampilkan PPT-nya aja lagi. Nanti teman-teman, sorry. Saya bisa siapkan dulu ya PPT-nya. Silahkan kalau teman-teman mau nanya, kita manfaatkan waktu ini untuk tanya jawab, mumpung ada waktu. Oke, ini. Oke, sambil kita ingat bareng-bareng, apa sih yang harus kita kuasai di pertemuan 1 ini? RPS sudah kita pelajari ya di uji coba, kemudian ini sudah. Oke, ini. Jadi yang paling penting di pertemuan 1 adalah pertama teman-teman familiar dengan SPT massa PPh pasal 21. Selain SPT massa juga familiar dengan bukti potongnya. Kemudian ada perbedaan untuk masa Desember dan masa selain Desember. Kemudian yang keempat, teman-teman harus memperhatikan nih, pemotong pajak, penerima penghasilan, DPP, dan tarif pajaknya. Ini saya yakin di nomor 4 ini teman-teman sudah hafal ya di pelajaran semester kemarin. Dan yang terakhir adalah tentang kode akun pajak dan kode jadi setoran. Itu aja sebenarnya yang kita dari tim dosen inginkan teman-teman kuasai. Memang yang paling berat itu di nomor 4. Ya, nomor 4 itu sangat berat, tapi tenang saja, ini akan kita bahas satu persatu di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pegawai tetap, atau bukan pegawai, nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya sampai dengan UTS. Oke, langsung saja kita sekilas ya di sini, teman-teman, ada beberapa bagian yang memang harus diisi. Jangan lupa masa pajak, kemudian kita bagian atas dulu ya, masa pajak dan status dari SP tersebut. Yang sering kita salah nanti ini, sebelah sini, indas pemotong dengan yang di bawah, pemotong di sini. Itu jangan sampai teman-teman ketukar atau salah ya. Jadi yang di atas ini adalah pemotongnya. Pemotongnya siapa? Kalau dia badan hukum berarti PT-nya atau CV atau mungkin institusinya. Tapi kalau yang di bawah ini adalah yang menandatangani di sini siapa? Gak mungkin dia itu badan hukum. Ini pasti orang ya di sini ya, pimpinannya, direkturnya, atau mungkin kalau memang bukan pimpinannya, dia memberikan kuasa ke siapa? Ke konsultan pajak misalnya. Ini bicara kuasa. Oke, itu. Kemudian di sini nih, teman-teman memang harus hafalannya banyak nih. Ada 10 jenis nih, 10 jenis atau tipe dari PP pasal 21, mulai dari pegawai tetap sampai yang paling bawah. Seperti itu. Jadi nanti jangan sampai ketukar-tukar antara pegawai tetap atau tidak tetap dan sebagainya. Ini juga nanti akan ada perhitungannya masing-masing. Dan saya yakin teman-teman sudah hafal, karena yang ngajar Pak Primandita itu udah sangat expert ya di bidangnya ya. Itu. Kemudian ini ada dibagi di halaman 2 ada 4 jenis PPh final. Di situ juga nanti perhitungannya berbeda. Itu induknya, kemudian ada lampiran-lampiran yang harus dipenuhi untuk melengkapi induk ini. Ada lampiran
1, 2, 3, 4, 5, ya. Kemudian SSP dan surat kuasa kalau memang di sini yang menandatangani bukan pimpinan dari institusi tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Jadi yang paling banyak salah atau mungkin harus kita pahami adalah isi dari ini, NPWP dan nama itu siapa sebenarnya sih? Dan itu nanti berlanjut sampai ke bukti potongnya. Oke, udah clear semua. Kemudian yang formulir 1. Formulir 1 kita ada 2 jenis. Ini adalah satu-satunya formulir yang ada opsi ini. Opsi 1 tahun pajak dan 1 masa pajak. Ini berguna untuk masa Desember. Jadi di masa Desember formulir ini ada 2 buah. Kemudian untuk yang masa kita tidak harus mengisi nomor di sini, ya. 4, 5, dan 9 itu tidak harus diisi. Kemudian tapi untuk masa Desember harus terisi semua full. Oke. Ini ada kertas kerja untuk penyusunan perhitungan yang di atas tadi. Teman-teman sudah familiar dengan pegawai tetap di sini? Saya ingin tahu nih, perhitungan pegawai tetap seperti ini, sudah familiar? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Kemudian ada bukti potong untuk yang tidak final. Ini macam-macam nih transaksinya. Teman-teman tinggal ngisi aja di sini. Bukti potongnya apa? Masukin ke sini. Ini juga sama. Terus, nah ini. Di sini adalah ada SSP gitu kan. SSP. Sekarang udah nggak ada SSP ya. Udah pakai e-billing semua. Ini gimana cara ngisinya? Tetap aja ada nomor NTPN-nya, tetap ada. Kemudian saya pengen teman-teman teman-teman kapan ini diisi NTPN dan kapan diisi nomor bukti PPK. Ini salah satu bisa bantu saya. Silakan nomor 1 dulu deh, Mas Adven. Adven Rio. Iya, nih. Ya, kapan ini diisi NTPN, kapan diisi nomor bukti PPK? Mungkin setelah menyentor pajak, Pak. Setelah mentor pajak. Bedanya apa sih NTPN sama nomor bukti PPK? Bedanya apa? Kalau SSP mungkin yang setoran pajak setelah yang wajib bayar tanggal berapa ya? Tanggal 10, tanggal 15 gitu, Pak. Kalau bukti pemindah bukuan itu kalau nggak salah yang kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Oke, absen 2. Ada yang bantu? Coba silakan absen 2. Siapa nih absen 2? Absen 2. Saya belum hafal ya, maaf ya. Absen 2 siapa? Aisyah. Aisyah ya, Aisyah. Ya, silakan Mbak Aisyah. Ini bedanya apa sih NTPN sama PBK? Silakan Mbak Aisyah. Maaf Pak, saya juga kurang tahu Pak, belum. Kurang tahu. Oke. Oke ya. Absen 3 deh, absen 3. Pas nih. Ya sengaja seperti ini biar teman-teman benar-benar memperhatikan setiap elemen dari SPT, karena bisa jadi di sini ini isinya gimana ya, nanti akan ada soalnya. Gitu. Nomor 3, siapa nomor 3? Saya Pak. Ya oke, Mbak siapa nih? Alifa. Alifa ya, Alifa. Silakan Mbak Alifa.
Apa sih ini PBK, apa NTPN? Di modul nggak ada ya, di modul ya? Belum baca modulnya sampai selesai, Pak. Oke. Masih. Ya. Oke, di modul juga nggak ada sih, di modul nggak ada. Jadi gini, saya ingin cerita sedikit. Mungkin ini teman-teman belum pernah kerja ya, jadi nggak tahu PBK, nggak tahu NTPN. NTPN setiap kita membayar ke kas negara untuk suatu jenis setoran pajak, itu akan dapat ID atau NTPN. Jadi kalau kita udah dapat NTPN, itu kita udah sah nih bayar pajak. Kalau kita bayar pajak, kita harus ngisi apa aja? Kita harus ngisi kode akun pajak, kode jenis setoran, kemudian untuk bayar masa apa, tahun berapa, untuk NPWP mana, itu biasanya. Ada kalanya kita bayar itu salah dalam pengisiannya. Bisa salah NPWP-nya, nyasar ke orang lain misalnya, atau salah masanya, salah tahunnya, itu bisa terjadi. Kalau sudah salah seperti itu, kira-kira gimana cara koreksinya? Di bank sudah nggak bisa apa-apa, karena sudah masuk ke kas negara di kolom yang sudah kita isi tersebut. Cara yang bisa kita lakukan adalah sebagai wajib pajak, kita mengajukan permohonan pemindah bukuan. Jadi kita datang ke KPP, kita ajukan permohonan, atas SSP tadi, atas pembayaran tadi, kita ingin alihkan kemana? Ke pembayaran yang benar. Tadi salah ya, dialihkan ke yang benar. Itu nanti kalau sudah di-approve sama KPP, akan ada suratnya, ada surat bukti pemindah bukuan. Di surat tersebut ada nomornya. Nah, nomor tersebut yang di-input di kolom yang sini. Jadi NTPN itu kita bayar benar di bank, udah selesai. Kita udah selesai urusannya. Tapi kalau kita ternyata bayar salah, kita harus ajukan PBK dulu, kemudian baru kita masukkan di sini. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ceritanya tentang PBK sekilas seperti itu. Oke. Kemudian ini daftar biaya, ini hanya untuk WP yang tidak wajib menyampaikan SPT tahunan seperti WP cabang. Ada yang pernah kira-kira nomor absen 4 ya, minta tolong coba jelaskan WP cabang itu gimana sih maksudnya? Saya Pak. Ya. Mas. WP cabang Pak. Ya, WP cabang itu apa sih? Menurut saya mungkin perusahaan yang punya cabang mungkin. Terus cabangnya itu jadi WP cabang, bukan ya Pak? Betul ya. Oh betul Pak, terima kasih Pak. Oh. Lo nggak sengaja ya? Nggak apa-apa, itu suatu improvisasi yang bagus ya. Aduh, terima kasih Pak. Ya, WP cabang itu benar tadi. Misalnya kita yang paling gampang nih kita temui Bank Rakyat Indonesia misalnya. Itu ada namanya PT BRI. Itu letaknya di mana? Di Sudirman ya. Ikut Jakarta Pusat misalnya. Tapi kita setiap kecamatan atau kabupaten pasti ada kantor BRI, ya, kantor cabang atau kantor kas dan sebagainya. Kira-kira di sini nggak 000, tapi 001, 002 sampai seberapa banyak dia punya cabang. Gitu ya. Jadi untuk WP yang tidak yang bukan pusat atau WP cabang itu tidak wajib menyampaikan SPT tahunan, tapi wajib menyampaikan SPT masa, termasuk SPT masa PPh pasal 21. Nah, untuk WP yang seperti itu, maka setiap Desember harus melampirkan daftar biaya. Hanya untuk cabang tersebut, bukan untuk keseluruhan entitas. Ya. Jadi yang misalnya nih, ada kantor BRI mana Semarang misalnya. Semarang, dan dia melaporkan daftar biaya khusus untuk biaya-biaya yang dikeluarkan di kantor cabang Semarang. Itu ya. Dan lain-lain, ini ada WPKSO, kita masuk bahas ya. Itu. Kemudian bukti potong. Jadi kita tadi sudah
Ini nanti SPT dan lampirannya itu dicerahkan atau dilaporkan ke kantor pajak. Sekarang ada formulir lain. Ini kira-kira diserahkan ke kantor pajak nggak yang ini dipotong? Ternyata enggak. Ini disimpan jadi arsip, kemudian yang satu diserahkan ke yang dipotong. Misalnya nih ada Dewo. Jadi PT Sehat Selalu ini, Selalu Jaya ini membuat 2 rangkap, yang satu untuk penerima, ya, yang satu untuk pemotong. Kemudian bisa lihat di bagian atas, ya, di sini ya. Lembar 1 untuk penerima penghasilan, yang lembar 2 untuk pemotong. Gunanya apa? Biar nanti si Dewo Arjuna ini bisa melaporkan di SPT PPH tahunannya masing-masing. Ya. Ini kayaknya formanya sama juga. Yang perlu kita nih di bagian bawah, kira-kira ini benar apa salah nih? Atau jangan dulu deh. Ini yang 1721 A1 ini untuk pegawai tetap, tapi bukan di PNS ya. Kalau PNS punya form tersendiri. Ini PNS A2, kemudian ini untuk yang tidak final, kemudian ini yang final. Itu dari apa ini namanya? Dari 4 jenis bukti potong ini, apakah ada kesalahan teman-teman temukan di PPT ini? Kira-kira yang salah yang mana nih kira-kira? Absen sampai mana nih? Absen 5 sekarang nih. Absen 5. Yang salah yang mana? Di nomor 1, 2, 3, atau 4? Kalau ada yang salah, di bagian apanya yang salah? Silakan. Siapa nih? Nomor 5. Saya, Pak. Ya, silakan, Mbak. Anissa ya, Mbak Anissa. Iya, Pak. Ada yang salah? Coba ada yang salah nggak? Nyerah ya Mbak ya. Oke, di sini di A1 ini yang bikin bukan saya sih. Jadi tadi kemarin saya notice, oh ternyata ini kayaknya kurang tepat. A1 sama A2. Kalau yang di bawah ini adalah nama orang. Nah, Yanti Damayanti. Kalau yang di atas PT Selalu Jaya. Kalau di atas sudah ada PT Selalu Jaya. Kira-kira ini benar nggak yang ini? Salah ya. Harusnya ini adalah ini Dewa Arjuno. Dewa Arjuno sebagai manajer nih contohnya, atau pimpinan di sini. Sebenarnya NPWP-nya udah benar ya, punya si Dewo. Cuman ini PT Sehat Selalu Jaya-nya itu harusnya nama orang pimpinan. Oke, dan ini nanti karena ini nama orang, selain tanda tangan maka ada stempelnya di sini. Stempel dari perusahaan ini juga sama. Oke, kalau ini tetap karena kenapa di sini nama pemotong itu bukan nama orang, karena di sini nggak ada nama pemotong nih, jadi langsung aja ini nama pemotong ya si PT. Oke ya, jadi teman-teman nanti soalnya akan sedetail ini ya, teman-teman harus benar-benar menguasai dari bagian atas sampai bagian bawah cara ngisinya seperti apa. Ya, tantangan buat kita semua. Oke, selanjutnya ini kita tinggal 5 menit lagi ya menuju 40 menit pertama. Sekarang apakah ada perbedaan antara masa Desember sama masa non Desember? Ada, tentunya ada. Ini kenapa terjadi? Karena sebenarnya dulu sebelum ada aturan SPT ini ada
SPT tahunan untuk PPh pasal 21. Teman dulu tuh ada. Teman belum lahir kali ya. Nah, saya dulu juga masih ngalamin nih, ada pas saya kerja di DJP masih ada PPh pasal 21 yang tahunan. Sekarang udah nggak ada, ini masa semua. Konsekuensinya apa? Butuh tambahan lampiran untuk masa Desember. Sini yang beri lampiran 1 itu harus ada 2 lampiran, yang satu masanya Desember khusus untuk Desember, kemudian yang satu itu untuk 1 tahun. Dan apabila perbedaan kedua adalah apabila ada WP yang tidak menyebutkan SPT tahunan, maka dia wajib menyertakan daftar biaya. Itu aja sebenarnya. Kalau yang lain sama. Ya. Ini kita bahas tadi ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan, teman-teman? Sudah jelas, Pak. Jelas atau belum jelas? Mohon diulang, Pak, yang bagian tadi, Pak, yang salahnya di mana? Soalnya tadi patah-patah, Pak, suaranya. Putus. Gitu. Salahnya di mana? Oke. Dipotong PPA ini yang 1721A1 ya. 1721A1 di sini nama yang di bawah, bagian bawah itu namanya PT Selalu Jaya. Seharusnya kalau kita baca per 16 itu di sini diisi dengan nama yang tanda tangan di sini. Siapa pimpinannya? Pimpinannya. Jadi kalau di kasus yang ini, pimpinan di PT Selalu Jaya itu namanya Dewo Arjuno. Maka di sini ya ditulisnya bukan PT Selalu Jaya tapi Dewo Arjuno. NPP juga NPP si Dewo, bukan PT Selalu Jaya. Itu aja masalahnya. Terima kasih, Pak. Ya, sama. Oke, ada lagi yang masih kurang clear? Ya, Mau tanya, Pak. silakan. Yang identitas pemotong itu selalu nama orang, Pak? Tidak selalu. Selalu. Sama yang di atas, yang di kolom apa tuh? Kolom A ya, Pak? Kita lihat yang di sini dulu ya, yang di A1 ya Mas ya, Mas Oscar ya. A1, Pak. Iya, Pak. A1. Di sini ada NPWP pemotong. Itu siapa yang motong sebenarnya? Yang pemberi kerjanya. Siapa pemberi kerjanya? Ya PT Selalu Jaya. Yang menggaji kan PT Selalu Jaya. Kemudian di sini ada kolom tanda tangan. Tanda tangan siapa yang tanda tangan? Adalah nggak mungkin PT Selalu Jaya itu yang tanda tangan. Siapa? Pimpinan dari PT Selalu Jaya. Maka di sini NPWP dan namanya adalah nama pimpinan dari PT Selalu Jaya. Bukan NPWP dan nama pemotong. Tapi nama pimpinan yang tanda tangan aja. Kalau Ya, gimana? Dewo Arjunanya ini jabatannya dia bukan manajer, berarti gimana, Pak? Kalau bukan manajer ya nggak boleh tanda tangan. Ya. Di sini bisa, ini juga harusnya nggak, saya bisa bilang ini harusnya bukan manajer. Ini kurang kuat ya. Kenapa saya tadi mau bahas ini? Karena di sini ada beberapa asumsi yang mungkin kurang pas. Kemudian di sini adalah direktur, ya. Pimpinan tertinggi dari misalnya ini kan yang dipotong. Direktur itu dapat gaji, maka dia dipotong. Taruhlah Dewo Arjuno itu direktur, kemudian ini misalnya pegawainya namanya Oskarian. Di sini NPWP-nya NPWP Mas Oskar, kemudian di sini namanya Oskar, alamatnya juga alamatnya Mas Oskar. Jabatannya apa? Misalnya staf. Nah, tinggal di bawah ini yang tanda tangan siapa? Pimpinannya, direkturnya. Dalam hal ini adalah Dewo Arjuno misalnya. Ya. Ya, Pak.
Oke, gitu ya Mas ya. Jadi antara yang atas ini sama yang bawah jangan sampai keliru. Nah, yang bawah ini adalah untuk menunjukkan siapa sih yang tanda tangan di sini. Oke, untuk ya terima kasih sama-sama. Terus selanjutnya masih ada pertanyaan?